Di tengah kisruh yang kian belum reda ini, muncul surat pribadi dari seorang ulama karismatik yaitu Haji Muhammad Ali atau yang dikenal dengan sapaan Abu Payapasi kepada Firman Dandi. Respon tersebut diungkapkan atau disampaikan Abu Payapasi melalui surat resmi dan pribadinya yang dikeluarkan berdasarkan lambang atau logo Dayah Bustanul Huda. Nah, Abu Payapasi menulis dengan penuh harap agar kasus tersebut atau kekisruhan yang terjadi di kantor KONI Aceh Timur itu bisa diselesaikan secara damai dan musyawarah. Saya Muhammad Ali di Payapasi. Setelah mendengar permasalahan yang terjadi di Aceh Timur, saya merasa terpanggil untuk menulis surat ini sebagai orang tua di Aceh Timur. Begitu tulis Abu Payapasi dalam suratnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat titik balik. Apa kabar Anda pada pekan kedua bulan suci Ramadan 1445 Hijriah? Saya dan kita semua tentu saja masih berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, masih memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhir nanti. Untuk pertemuan kali ini saya mengajak Anda sedikit bergeser dari Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Timur. Ini terkait dengan kisruh yang terjadi di jajaran internal pengurus KONI Kabupaten Aceh Timur. Ibarat bola salju, mungkin begitulah kalimat atau bahasa yang tepat untuk saya mengomentari kisruh yang melanda pengurus KONI Kabupaten Aceh Timur pada 13 Maret 2024 lalu di kota Idi, kabupaten setempat. Betapa tidak, pelan tapi pasti gelindingnya kian membesar karena jajaran kepolisian telah menetapkan 4 pengurus harian organisasi itu sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan penganiayaan dan pengerusakan. Sekecil apapun peristiwa dan tindak pidana tentu harus diproses secara hukum. Begitupun ada logika-logika hukum, ada falsafah-falsafah hukum, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tentu tidak bisa luput begitu saja. Katakanlah andai kata disebut itu pengerusakan, maka seberapa besar kerusakan itu terjadi. Kalau disebut penganiayaan, maka seberapa banyak korban yang jatuh dari peristiwa tersebut. Sekali lagi, ini bukan berarti menghilangkan proses pidana dari peristiwa itu. Tapi setidaknya saya ingin coba membanding-bandingkan bahwa semua peristiwa dan tindak pidana itu tentu punya takaran, punya ukurannya. Ini berkolerasi dengan andai kata pun kasus ini sampai ke pengadilan, pasti jaksa penuntut umum akan mencari pasal demi pasal yang sesuai dengan itu. Begitu juga dengan majelis hakim. Oleh karena itu dalam setiap gugatan maupun putusan, majelis maupun jaksa selalu menjadikan pertimbangan sebagai konsideran. Oleh karena itu besarnya vonis hukuman atau tuntutan tentu memiliki tegak lurus dengan pasal yang disangkakan. Kalau memang ringan, ya tentu ringan. Kalau memang berat, ya tentu berat. Tidak mungkin atau sangat janggal terjadi sesuatu kasus yang berat kemudian menjadi sangat ringan. Kemudian kasus yang memang ringan, katakanlah tindak pidana ringan atau piring, kemudian dicari-cari alasan, dicari-cari dalil untuk diperberat. Ini nanti pengadilan yang akan memutuskan jika kasus ini sampai ke pengadilan. Tapi kita lupakan itu sejenak, kita masuk pada perkembangan terkini. Nah, di tengah kisruh yang kian belum reda ini, muncul
surat pribadi dari seorang ulama karismatik yaitu Haji Muhammad Ali atau yang dikenal dengan sapaan Abu Payapasi kepada Firman Dandi. Saya tidak menyebutkan dia sebagai Ketua Umum KONI Aceh lagi karena terhitung tanggal 18 Maret 2024, posisi kedudukan Dandi sebagai Ketua Umum KONI Aceh Timur berakhir sudah. Ya, karena itu ulama karismatik ini atau Abu Payapasi akhirnya ikut merasa prihatin dan merespon kekisruhan yang terjadi di tubuh KONI Aceh Timur karena telah berbuntut panjang hingga ke ranah hukum. Respon tersebut diungkapkan atau disampaikan Abu Payapasi melalui surat resmi dan pribadinya yang dikeluarkan berdasarkan lambang atau logo Dayah Bustanul Huda pada 16 Maret 2024. Bustanul Huda merupakan salah satu pesantren yang ada di Aceh Timur yang memiliki santri cukup banyak dan posisinya juga sangat strategis di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Timur maupun pemerintah Aceh. Nah, Abu Payapasi menulis dengan penuh harap agar kasus tersebut atau kekisruhan yang terjadi di kantor KONI Aceh Timur itu bisa diselesaikan secara damai dan musyawarah. Saya Muhammad Ali di Payapasi. Setelah mendengar permasalahan yang terjadi di Aceh Timur, saya merasa terpanggil untuk menulis surat ini sebagai orang tua di Aceh Timur. Begitu tulis Abu Payapasi dalam suratnya tadi. Abu juga menulis, saya mengharapkan kedua belah pihak yang terlibat dalam kekisruhan di kantor KONI Aceh Timur dapat mencapai perdamaian. Dalam semangat kedamaian di bulan puasa, saya berkeinginan Saudara Firman Dandi bersedia melakukan islah dengan saudara kita yang melakukan kesalahan. Semoga dengan kebaikan hati dan kemurahan budi saudara, Allah memberkati kita dalam bulan suci Ramadan ini. Saya kira kalimat demi kalimat dari Abu Payapasi begitu teduh dan sejuk. Ada pesan yang mendalam, ada harapan yang mendalam dari seorang tokoh dan dari seorang orang tua plus dari seorang ulama karismatik ini. Pertanyaan kemudian, apakah surat ini kemudian direspon dengan positif atau dikabulkan atau diikuti oleh Firman Dandi atau akrab disapa Dandi ini atau tidak? Nah, wartawan atau kontributor media cyber modus aceh.co belum mendapatkan klarifikasi dan informasi soal ini. Jika dia masih punya hati atau jika Dandi masih punya hati, tentu tak ada kata untuk menolak harapan dan permintaan dari seorang ulama karismatik sekelas Abu Payapasi. Kecuali jika pintu hati Dandi sudah tertutup rapat. Di sudut lain, sekilas memang tak ada yang janggal dari surat Abu Payapasi itu. Tapi sebagai orang tua dan ulama Aceh, rasanya terlalu kecil bagi seorang Abu Payapasi untuk berkirim surat pribadi kepada seorang Dandi yang berstatus sebagai seorang kepala bidang atau kabid di jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Berbeda jika Dandi berstatus sebagai seorang kepala dinas, jika tak elok disebut Muspida Plus. Ini tentu ceritanya akan berbeda atau ceritanya akan lain. Itu sebabnya banyak rekan-rekan saya di Aceh Timur sambil guyonan menyebut Dandi seorang kabid, tapi terasa sebagai seorang kadis gitu kan. Tapi itulah sikap Abu Payapasi. Dia ingin mau rakyat di Aceh Timur tidak terpecah belah. Sebab tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ibarat kata, tidak ada hujan yang tidak akan reda. Di sudut lain, walau aktif di kuartir cabang Gerakan Pramuka dan KONI Aceh Timur, serta beberapa organisasi lain, nama Dandi sebelumnya memang tidak sepopuler dan seviral ini atau seviral saat ini. Terkini, nama sang kabid ini memang benar-benar
berasa seperti seorang kepala dinas. Apalagi hingga kini Dandi belum menunjukkan niat baiknya secara terbuka untuk menyelesaikan kasus tadi secara kekeluargaan. Kontributor modus Aceh di Aceh Timur melaporkan bahwa berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, selain Abu Payapasi, PJ Bupati dan Sekda Kap Aceh Timur serta Dandim 0104 Aceh Timur kabarnya juga telah memanggil dan meminta Dandi untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan secara kekeluargaan. Semua itu semata-mata untuk menciptakan kondisi sosial, budaya, politik, dan hukum di wilayah Aceh Timur benar-benar kondusif menjelang pelaksanaan pilkada. Namun sekali lagi atau lagi-lagi muncul dugaan bahwa Dandi menolak dan terkesan dia memang benar-benar jumawa dan berada pada posisi yang bersih serta jujur. Sehingga 4 tersangka yang kini sudah ditahan itu memang pantas untuk dimasukkan atau memang pantas untuk diduduki pada kursi persakitan sebagai tersangka. Sikap ngotot Dandi tadi, diam-diam atau pelan tanpa pasti, justru telah menimbulkan berbagai persepsi dan asumsi tentang siapa dia sebenarnya. Kalau dulu mungkin belum begitu terbuka, tapi dengan peristiwa ini, lambat tapi pasti hampir semua tokoh di Aceh Timur sudah mulai merasakan, sudah mulai mempelajari siapa Dandi itu sebenarnya. Misalnya Dandi begitu kekeh atau bertahan karena ada oknum tertentu yang berada di belakangnya atau membackupnya, sehingga dia berani untuk menunda-nunda atau menepis berbagai harapan untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan perdamaian. Ini disebut-sebut dan diduga di belakang Dandi ada salah satu anggota DPR RI dari Dapil Aceh II. Sang oknum tadi kabarnya memiliki irisan persoalan dengan mantan Bupati Aceh Timur, Hasbala M. Taib atau akrab di Sapa Rocky. Ini terkait dengan perolehan suara. Ini terkait dengan perolehan dan rekapitulasi suara Pilpres 14 Februari 2024 lalu maksud saya. Memang saat itu sang anggota DPR RI atau oknum anggota DPR RI tersebut hampir saja terhempas dari calon anggota atau tidak terpilih. Nah, Rocky diduga oleh sang oknum tadi memiliki persoalan atau mendukung salah satu calon lain dari Partai Nasional, sehingga agak sedikit diduga ada pergesekan. Sementara Dandi juga punya kepentingan politik karena sang kabit ini kabarnya juga bernafsu sekali untuk maju sebagai calon Bupati Aceh Timur pada kontestasi pilkada mendatang. Dia disebut-sebut atau digadang-gadang mulai mendapat dukungan dari salah satu partai politik nasional. Apakah ini benar atau tidak, saya belum mengkonfirmasi juga. Begitupun langkah Dandi ini kabarnya akan terhalang oleh beberapa calon serupa dari Partai Aceh. Sehingga peristiwa 13 Maret 2024 lalu sekaligus dijadikan sebagai cek ombak oleh Dandi terhadap soliditas Partai Aceh. Kalaulah asumsi ini benar, maka menurut saya apa yang dilakukan Dandi tentu sangat riskan. Bisa-bisa dia sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Hanya itu, tentu tidak juga. Yang tak kalah menarik menurut saya adalah ngototnya Dandi untuk kembali naik tahta pada kursi Ketua Umum KONI Aceh pada periode kedua juga tidak lepas dari ranumnya anggaran daerah yang dia kucurkan untuk KONI Aceh. Ini bisa dengan mudah dan leluasa dia lakonkan karena memang Dandi yang mengaturnya. Sebagai kabit anggaran, tentu Dandi memiliki cara dan kunci untuk semua itu. Hanya saja muncul pernyataan, apakah dari semua kiprah yang dia lakukan, kepemimpinan Dandi sebagai
Ketua Umum KONI Aceh Timur dan aparatur sipil negara maksud saya apakah dia bebas dari berbagai dugaan penyimpangan anggaran? Saya tidak bisa menjawabnya. Tapi yang pasti fraksi Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur pernah membeberkan pandangan mereka tentang kinerja KONI Aceh Timur pada sidang paripurna ketiga dengan agenda pendapat fraksi terhadap rancangan kanun APBK Aceh Timur. Itu terjadi pada Kamis 30 November 2023 lalu. Ketika itu juru bicara fraksi PA Nurdin Jalil menilai bahwa banyak anggaran yang dikucurkan kepada KONI Aceh Timur dan diduga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan sehingga menjadi sorotan publik tentang kurangnya prestasi para atlet. Anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya untuk KONI Aceh Timur dinilai sebagai investasi yang relatif besar. Namun, yang menjadi sorotan adalah kurangnya peningkatan prestasi yang seharusnya seiring dengan alokasi dana yang signifikan tersebut. Begitu kata Nurdin ketika itu. Fraksi Partai Aceh juga menyorot ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan KONI Aceh Timur di bawah kepemimpinan Firman Dandi. Karena dia sendiri merupakan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah atau BPKAD Kabupaten Aceh Timur. Karena itu, fraksi Partai Aceh menegaskan bahwa Ketua KONI Aceh Timur Firman Dandi yang pada hakikatnya adalah Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Aceh Timur itu terlihat memang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Karena itu sebagai wakil rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat, fraksi Partai Aceh meminta kepada PJ Bupati Aceh Timur ketika itu untuk segera mengambil tindakan. Salah satunya dengan memerintahkan Inspektorat Aceh Timur untuk melakukan audit menyeluruh, mencakup aspek kepengurusan dan keuangan KONI Aceh Timur. Nurdin memintanya. Fraksi Partai Aceh juga mengingatkan langkah ini dilakukan demi kepentingan transparansi, kontabilitas, kesejahteraan masyarakat, serta adanya kepentingan pribadi atau vested interest di dalam tata kelola keuangan tadi. Fraksi Partai Aceh juga berharap semua pihak dapat bersinergi untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk olahraga benar-benar memberi dampak positif bagi perkembangan prestasi dan kesejahteraan masyarakat Aceh Timur secara keseluruhan. Tegas Nurdin ketika itu. Di sisi lain, Dandi sepertinya tak bergeming. Bahkan dia kabarnya sempat marah besar saat venue dan pelaksanaan cabang olahraga panjat tebing pada PON 21 September 2024 mendatang dipindahkan dari kota ini ke Banda Aceh, ibu kota Provinsi Aceh. Pertanyaan kemudian ada apa? Nah, sayup-sayup saya coba bertanya kiri kanan, mendalami dari kemarahan Dandi tadi, ternyata saya mendapatkan beberapa informasi dan dugaan-dugaan. Beredar kabar dan beredar dugaan Dandi telah membuat proposal permohonan bantuan dana CSR kepada PT Medco senilai $400.000 US atau sekitar kurang lebih 4 miliar untuk rehabilitasi wall climbing yang ada di kota ini Aceh Timur. Nah, jika isu ini benar, maka dapat dipastikan ini memang benar-benar pula perbuatan culas dan menjawab kenapa sesungguhnya Dandi sangat ngotot untuk mempertahankan pelaksanaan atau pertandingan atau perlombaan panjat tebing itu berlangsung di kota ini. Kini keputusan secara internal tentu berada di tangan PJ Bupati dan Sekda Aceh Timur. Apakah tuntutan dari fraksi Partai Aceh tadi untuk melakukan audit terhadap KONI setempat
dilaksanakan atau tidak. Kedua, secara keorganisasian, KONI khususnya, kepengurusan dan jabatan Dandi berakhir sudah mulai 18 Maret 2024 lalu. Tentu dalam hal ini KONI Aceh akan membentuk karateker. Siapa orangnya, berapa jumlahnya, tentu kewenangan ini ada pada KONI Aceh. Ini berarti keberlanjutan pengurus KONI Aceh Timur berada di tangan pengurus KONI Aceh. Jadi kita tunggu saja episode berikutnya, baik tindakan sikap dari pemimpin Kabupaten Aceh Timur maupun dari pemimpin KONI Aceh. Demikian sahabat Titik Balik. Jika program ini menarik buat Anda, saya tetap mohon dan tidak salah jika Anda mendukungnya dengan cara Anda like, Anda subscribe, dan Anda klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.